Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun pengantar firman Tuhan kita pada saat ini, atau firman Tuhan yang memberkati kita pada saat ini sebagai pengantar dan penguat kita untuk memasuki pekan hidup yang baru, terdapat di dalam kitab Maleakhi, pasalnya yang pertama ayat 2 sampai dengan 5. Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai dengan 5. Dan judul renungan yang saya buat untuk perikop bacaan firman Tuhan saat ini adalah keadaan boleh menyesahmu, tetapi Tuhan selalu mengasihimu. Keadaan boleh menyesahmu, tapi Tuhan selalu mengasihimu. Itu judul kita. Nah saudara, silakan dengan Alkitab yang terbuka. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan akan renungannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami harus bersyukur dan berterima kasih atas damai sejahtera-Mu yang menyertai dan memberkati akan kehidupan kami, rumah tangga kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan kembali diberkati oleh firman-Mu dalam memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru. Berfirmanlah kepada kami agar kami senantiasa mendapat kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, subscriber yang Tuhan Yesus cintai dan sayangi, begini, pada kenyataannya, selama kehidupan ini masih Tuhan berikan untuk kita nikmati, maka ada satu hal yang juga tidak pernah lepas dari perjalanan kehidupan kita. Apa itu saudara? Hal tersebut adalah pergumulan, kesusahan, penderitaan, masalah, dan sebagainya. Nah saudara, biasanya saat hidup kita berada dalam berbagai masalah, berbagai pergumulan, ataupun berbagai penderitaan, tidak usah kita persoalkan apa penyebab dari kesusahan, sebab bisa saja kesusahan dan pergumulan yang kita alami itu adalah upah yang Tuhan berikan kepada kita, atau memang Tuhan izinkan kesusahan dan penderitaan itu ada dalam kehidupan kita. Maka biasanya pada saat kita mengalami hal-hal tersebut, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Apalagi, perhatikan saudara, apalagi saat saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita sudah mulai belajar hidup taat, hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tetapi seiring dengan itu juga, saudara dan saya masih saja diberikan kesempatan untuk menghadapi persoalan dan pergumulan. Maka biasanya saudara dan saya mulai bertanya, apakah Tuhan mengasihi kami? Apakah Tuhan mengasihi kita? Kita sudah berusaha untuk hidup taat, hidup dengar-dengaran kepada Tuhan, tapi kenapa masih ada persoalan dan pergumulan? Di mana kasih Tuhan? Nah saudara-saudaraku umat Tuhan, pertanyaan seperti ini juga yang disampaikan oleh bangsa Israel di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudara. Oleh bangsa Israel menyampaikan pertanyaan seperti itu. Ya, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara perhatikan di ayat yang kedua. Pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi bangsa Israel pada zaman itu, di zaman Maleakhi itu, yang mereka alami pada saat itu. Mereka sudah keluar dari tanah pembuangan di Babel, dan mereka memiliki harapan bahwa situasi kehidupan yang dijalaninya nanti akan berubah. Tapi ternyata tidak. Setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, hidup mereka masih terus ada dalam persoalan dan pergumulan. Masih terus ada dalam tekanan dan penderitaan dan kesusahan. Sehingga akhirnya situasi tersebut menimbulkan penderitaan baru dan bagi sebagian bangsa Israel. Bahkan mungkin sebagian besar dari mereka. Dan akhirnya mereka pun mulai bertanya, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dengan melihat keadaan ini, kami bertanya, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apa jawaban Tuhan atas pertanyaan Israel? Dengan cara bagaimanakah ya Allah engkau mengasihi kami? Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu. Aku tetap mengasihi kamu. Kita lihat di ayat yang kedua A. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus,
melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan dan berdasarkan bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita bisa mendapatkan beberapa pengajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka selalu memahami bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita apapun keadaan kita, sehebat apapun pergumulan-pergumulan kita, maka saya minta kita juga buka kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Di situ dikisahkan tentang bagaimana pengalaman Rasul Paulus dan Silas yang saat itu ada di penjara. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Paulus dan Silas sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tapi mereka pada saat itu ada dalam penjara. Tapi apakah mereka mempertanyakan kasih Tuhan? Tidak, saudara. Justru di dalam kekalutan, di dalam penderitaan, apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa dapat merasakan kasih Tuhan? Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak ada dalam suasana pertanyaan di mana kasih Tuhan ketika mereka terpenjara. Jadi intinya saudara-saudara, agar saudara dan saya selalu memahami bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita apapun keadaan kita, maka jangan keadaan itu menjadi membuat saudara dan saya menghamba pada keadaan tersebut. Ya, apapun bentuk keadaan dan pergumulan kita, mari tetap angkat hati, memuji nama Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan bisa merasakan kasih Tuhan. Karena apa? Pujian di atas segala pujian yang naik dari kehidupan orang percaya, di situ Tuhan bertata. Yang berikutnya saudara-saudara, agar kita selalu dapat menikmati kasih Tuhan, maka saudara tolong buka Mazmur pasal 26 ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Ya. Artinya, agar kita selalu dapat menikmati kasih Tuhan, maka jangan pernah meragukan cara Tuhan mengasihi kita, sekalipun cara itu berbeda dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita harapkan. Namun terkadang jujur di hadapan Tuhan saudara-saudara, karena ketika saudara dan saya menghadapi persoalan dan pergumulan, kita berdoa, lalu kita ingin Tuhan membebaskan kita dengan cara kita, tapi ternyata Tuhan memakai caranya, dan caranya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita mulai meragukan cara Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ada satu orang yang berjalan di dekat sebuah jurang. Tanpa ia sengaja, akhirnya kakinya terpeleset dan dia masuk ke dalam jurang. Dan di situ, ketika dia mau masuk ke dalam jurang lebih dalam lagi, kedua tangannya berhasil menangkap ranting pohon. Nah saudara, dia pun berteriak, "Tuhan, adakah Engkau di atas? Tolong aku, angkat aku dari jurang ini. Tuhan!" Dia berteriak sejadi-jadinya saudara-saudara. Dia berteriak seterusnya. Namun suatu kali, ketika dia sementara berteriak, "Tuhan, adakah Engkau di atas untuk bisa mengangkatku dari jurang ini?" Sambil terus memegang ranting pohon, dengan kedua tangan memegang ranting pohon yang ada di dalam genggamannya saudara-saudara. Ketika dia berteriak, ada suara yang mengatakan, "Lepaskan salah satu tanganmu, lalu peganglah tanganku. Lepaskan salah satu tanganmu dari ranting pohon itu dan peganglah tanganku." Suara dari atas itu berseru seperti itu. Karena orang ini dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan kepanikan, dia takut jatuh. Akhirnya saudara-saudara, dengan keras dia berkata, "Ada Tuhan yang lain gak di atas?" Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kadangkala saudara dan saya seperti orang ini. Kita berdoa minta Tuhan untuk melepaskan kita dari pergumulan, tapi yang ingin kita mau adalah cara kita yang jadi. Akhirnya Tuhan bisa saja memakai caranya sehingga kita mulai meragukan kasih Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita senantiasa hidup di dalam iman percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Kesusahan, pergumulan, penderitaan, tekanan dan sebagainya tidak akan memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Ingat saudaraku, bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan memberkati saudara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan kita. Mari kita tetap percaya bahwa Dia tetap mengasihi kita dalam setiap keadaan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, atas kebenaran firman-Mu pada saat ini yang memberikan kami kekuatan. Berkati akan kami memasuki pekan hidup yang baru ini. Berikan kami senantiasa kekuatan untuk tidak bertanya apakah Engkau mengasihi kami atau tidak. Karena kami tetap yakin dan percaya, keadaan boleh menyesah kami, tapi kami tidak akan pernah terpisah dari kasih karunia Tuhan Yesus. Berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing. Tuhan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu. Berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan usaha kami. Juga berdoa untuk orang tua kekasih kami. Tuhan menjaga dan memelihara orang tua yang kami kasih dan kami cintai. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kesehatan tubuh jasmani kami, kesehatan kami sebagai orang tua, kesehatan anak cucu kami. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap kuat, kami tetap sehat. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kiranya Tuhan menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan juga untuk gereja-gereja dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, lalu termasuk dengan sakit penyakit kami. Dan kami percaya ketika kami tunduk berdoa, menyerahkan segala sakit penyakit kami, bahkan orang-orang yang saat ini ada dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan untuk saudara-saudara kekasih kami. Bapa di sorga, kami sempurnakan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kanal Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Karena keadaan apapun tidak akan memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Shalom.